Selamat sore adik-adik, hari ini kita lanjutkan perkuliahan KDK 1 tentang prinsip moral dan etika keperawatan. Tentunya adik-adik semua sudah mendengarkan materi-materi dari Bapak Ibu dosen sebelumnya terkait dengan moral dan etika keperawatan. Namun kali ini akan saya jelaskan lebih detail lagi mengenai bagaimana prinsip dan moral serta etika yang harus adik-adik pelajari dalam ilmu keperawatan. Adapun topik-topik yang akan kita bahas pada sore hari ini, yang pertama pengertian moral dan etika keperawatan, yang kedua prinsip moral praktik keperawatan, yang ketiga kode etik keperawatan, yang keempat masalah dan dilema etik dalam keperawatan, serta yang kelima penyelesaian dalam dilema etik yang terjadi di keperawatan. Baik, kita masuk yang pertama, yaitu terkait definisi dari moral dan etika. Yang pertama, etika itu mengacu pada sikap pribadi dari seseorang, sedangkan moral mengacu pada pihak luar dari diri kita sendiri. Sehingga etika merupakan bagian dari ilmu filsafat yang mempelajari standar dan tingkah laku manusia dalam tatanan kehidupan adik-adik sehari-hari. Nah, sedangkan etika keperawatan merupakan suatu ungkapan tentang bagaimana perawat wajib bertindak laku sesuai dengan standar etika, baik dari profesi keperawatan maupun dari etika yang sudah adik-adik pelajari dari dalam diri masing-masing dan juga dari lingkungan keluarga tempat tinggal adik-adik sekalian. Nah, di sini akan Ibu jelaskan juga bagaimana prinsip-prinsip dari etika keperawatan. Di sini ada kita kenal dengan 7 prinsip etika keperawatan. Yang pertama ada akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas merupakan suatu tindakan profesional yang dilakukan oleh seorang perawat dalam merawat pasien. Nanti akan Ibu sampaikan juga contoh kasus langsung dari akuntabilitas sehingga mudah dipahami oleh adik-adik. Yang kedua adalah justice atau keadilan. Bagaimana adik-adik menerapkan suatu keadilan di lingkup pelayanan keperawatan. Kemudian beneficence atau kemurahan hati, bagaimana adik-adik mampu melakukan hal-hal baik yang tidak membahayakan orang lain selama dalam perawatan di rumah sakit misalnya. Kemudian ada juga otonomi. Nah, otonomi mungkin adik-adik sudah sering dengar bahwasannya kalau otonomi berarti kita berbicara tentang hak pribadi kita sendiri. Bagaimana seseorang mampu untuk memiliki keyakinan dan berpikir logis tentang setiap keputusan yang diambil. Kemudian ada juga non-maleficence. Di sini mengandung arti bahwa ada juga tindakan-tindakan dari keperawatan yang tidak sengaja menimbulkan kerugian maupun cedera pada pasien misalnya. Kemudian ada juga prinsip yang paling penting ini, veracity, kejujuran. Seorang perawat wajib memiliki prinsip kejujuran dalam dirinya sehingga pada saat melakukan asuhan keperawatan semua dilandaskan oleh sikap kejujuran. Salah satu tindakan konkretnya adalah memberikan informed consent pada pasien. Apa sih informed consent? Informed consent adalah surat persetujuan atas setiap tindakan yang akan adik-adik lakukan pada pasien tersebut. Jadi sudah sepatutnya adik-adik memberikan edukasi kepada pasien sebelum diberikan tindakan, sehingga pasien juga mendapat haknya untuk mengetahui penyakit apa yang diderita, tindakan apa yang akan dia lakukan. Nah, seperti itu. Kemudian ada confidentiality atau kerahasiaan. Kenapa ini masuk ke dalam prinsip-prinsip etika keperawatan? Dikarenakan ada beberapa penyakit-penyakit tertentu yang memang wajib untuk kita rahasiakan dari pihak luar terutama. Contohnya, ada pasien-pasien yang mungkin menarik diri karena kondisi sakitnya. Contoh pasien dengan HIV/AIDS. Nah, itu penting untuk adik-adik jaga kerahasiaannya. Walaupun di rumah sakit memang kerahasiaan dari setiap perawatan dan tindakan yang diberikan kepada pasien itu memang penting untuk dijaga. Kemudian ada juga fidelity atau yang disebut menepati janji. Oke, next slide. Nah, selain itu ada juga yang kita sebut dengan kode etik dari keperawatan. Apa sih kode etik dari keperawatan?
Kode etik dari keperawatan itu adalah pemikiran atau nilai-nilai yang menggariskan lingkup tentang praktik profesi. Adik-adik semua ini lingkupnya profesi keperawatan yang kita kenal dengan PPNI. Oleh karena itu di dalam profesi kita pun sudah mencakup beberapa kode-kode etik. Untuk itu adik-adik harus mengetahui dan memahami dengan benar apa saja kode etik yang harus kita jalankan di lingkup rumah sakit atau pada saat kita merawat pasien. Kode etik keperawatan menerapkan konsep etis karena profesi keperawatan bertanggung jawab pada manusia. Artinya bahwa profesi kita ini berbeda dengan profesi yang lain. Contohnya profesi guru, misalnya. Guru juga memang berhubungan langsung dengan manusia, tapi tidak langsung pada tanda-tanda vital atau status hemodinamik dari pasien. Itu berkaitan langsung dengan penghidupan dari manusia, sehingga harus benar-benar dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan pemikiran yang logis, kritis dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga apa yang dilakukan itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya kepada pasien yang akan kita rawat. Kode etik juga bukanlah sebagai daftar dari hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan, tetapi menjadi sesuatu yang mendasari kita sebelum melakukan tindakan atau perawatan kepada pasien. Oke, yang berikut kita masuk ke dalam tujuan dari kode etik keperawatan. Nah, yang pertama, tujuan kode etik keperawatan adalah memberitahukan kepada masyarakat atau pasien bahwasannya kita memiliki minimal standar dari profesi keperawatan itu sendiri dalam setiap tindakan yang akan kita lakukan. Dan yang kedua, menunjukkan kepada masyarakat atau pasien bahwa perawat diharapkan memahami dan menerima kepercayaan serta tanggung jawab yang diberikan. Artinya dalam setiap perawatan pasien, perawat tentunya memiliki tanggung jawab atas setiap tindakan yang dia lakukan kepada pasien. Dan yang ketiga, menjadi pedoman utama untuk pertimbangan etis sebagai profesi serta memberikan pedoman untuk berperilaku profesional. Artinya setiap tindakan, sikap, dan tingkah laku dari perawat itu sendiri sebenarnya sudah terstandar dengan baik. Oleh karena itu penting untuk kita mempelajari apa saja yang tercantum di dalam kode etik keperawatan, baik secara profesi maupun secara teori. Oke, next slide. Oke, kode etik perawat yang ada di Indonesia yang pertama ini berkaitan dengan hubungan perawat dengan klien. 1. Menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, suku, dan lain-lain. Dalam hal ini maksudnya adalah pada saat adik-adik merawat pasien yang tentunya berbeda latar belakang, misalnya dia dari suku Aceh, adik-adik dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tentunya beda budaya. Nah, disitulah adik-adik tidak boleh untuk membeda-bedakan proses perawatan antara orang kita, orang NTT dengan orang dari luar NTT. Tetap memiliki perawatan yang sama atau adik-adik bertindak sebagai perawat yang profesional. Dan yang kedua, senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama. Ini jelas ya bahwasannya tentunya kita sebagai seorang perawat yang profesional harus tentu menghargai adat atau istiadat dari masing-masing pasien. Misalnya adat dari pasien ini dia tidak boleh makan yang seperti ini, ya tentunya kita harus menghargai. Ada juga pasien yang ada pantangan-pantangan di dalam agamanya, tidak boleh mengkonsumsi makanan-makanan yang berdaging dan lain sebagainya. Tentunya sebagai perawat kita harus menghargai. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab perawat untuk memberikan asuhan keperawatan. Ini jelas ya bahwasannya perawat kita hidup dengan asuhan keperawatan. Kemudian yang keempat, wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepada Anda. Ini lebih jelas lagi ya bahwasannya kita sebagai perawat wajib untuk merahasiakan rekam medis daripada pasien yang kita rawat. Tujuannya untuk apa? Agar masyarakat luas juga tidak
tujuannya agar pasien tersebut juga tidak menarik diri atau minder dengan lingkungan sekitar karena kondisi penyakitnya. Apalagi di situasi pandemi COVID-19, adik-adik tahu bahwasannya oleh karena itu seluruh perawat wajib untuk merahasiakan seluruh identitas maupun rekan medik daripada pasien itu sendiri, terkecuali diminta untuk keperluan ilmiah atau akademisi dengan ketentuan-ketentuan dari pihak rumah sakit yang bersangkutan atau dari pasien yang bersangkutan. Next slide. Nah, yang kedua, hubungan perawat dengan praktik di lingkungan rumah sakit. Yang pertama, memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus. Ya, ini cukup jelas bahwasannya adik-adik kalau misalnya sudah bekerja di rumah sakit, bukan berarti adik-adik tidak perlu belajar. Justru adik-adik harus terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga pemahaman adik-adik dalam ilmu keperawatan itu sendiri, sehingga pada saat adik-adik merawat pasien, adik-adik terus memperbaharui setiap skill dan pengetahuan yang ada, sehingga semakin baik juga pasien menerima edukasi dari adik-adik sekalian. Kemudian yang kedua, senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai dengan kejujuran profesional. Artinya kalau misalnya kita mempertahankan mutu pelayanan yang baik, tentunya profesi perawat kita pun ikut membaik. Dan yang ketiga, membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dengan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi dari seseorang. Nah, kalau misalnya kita di dalam praktik rumah sakit, dalam pengambilan keputusan harus berpikir secara kritis dan juga logis dalam setiap pengambilan keputusan. Kemudian senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku yang profesional. Yang berikut, hubungan perawat dan masyarakat. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan dan kesehatan masyarakat. Jadi kalau misalnya perawat-perawat yang bekerja di puskesmas lebih cenderung dekat dengan masyarakat karena selain ada posyandu, kemudian ada kunjungan juga di setiap rumah-rumah, door to door. Nah, itu di situ kedekatan atau keratan hubungan dari perawat dan masyarakat lebih terjaga atau lebih terjalin, sehingga perawat dan masyarakat juga bisa dilibatkan atau turut dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat itu sendiri. Contohnya di situasi COVID-19 ini penting bagi tenaga kesehatan juga untuk selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada sehingga kita semua dapat terhindar dari virus COVID-19. Oke, next slide. Nah, yang berikut adalah hubungan perawat dan juga teman sejawat. Kenapa ini menjadi penting? Bahwa seringkali di rumah sakit hubungan perawat dengan sejawatnya menjadi tidak baik dikarenakan ada perbedaan tupoksi dan juga ada berbagai faktor lainnya. Oleh karena itu, senantiasa juga perawat untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya maupun dengan tenaga kesehatan lain. Bahwasannya kita juga dalam pemberian asuhan keperawatan tidak bekerja secara mandiri, adapun tindakan-tindakan lain yang membutuhkan kolaborasi dari tenaga kesehatan lainnya. Contoh dalam memberikan diet nutrisi, misalnya kita harus kolaborasi dengan tenaga gizi. Contoh dalam pengambilan laboratorium, kita harus bekerja juga dengan tenaga analis misalnya. Dan yang terpenting, setiap instruksi yang diberikan atau pemberian obat kita tentunya bekerja sama juga dengan profesi dokter. Oleh karena itu penting untuk kita senantiasa menjaga hubungan baik dengan sejawat maupun dengan profesi kesehatan lainnya. Kemudian yang berikut adalah Kode Etik Perawat Indonesia yang berkaitan dengan profesi. Yang pertama, perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan serta pelayanan keperawatan, serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Hal ini dimaksudkan adalah apabila kita sebagai seorang perawat, kita punya peran selain menjadi
Selain menjadi perawat di rumah sakit yang merawat pasien, kita juga menjadi penggerak untuk memberikan atau meningkatkan standar pelayanan yang ada. Jadi setiap pemikiran, pemasukan dari kita itu sangat diharapkan oleh profesi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian perawat juga berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan. Jadi tidak hanya melayani pasien di rumah sakit, kita juga wajib untuk mengikuti seminar, workshop, dan lain sebagainya. Selain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta skill kita juga tentunya akan meningkatkan atau mengembangkan profesi keperawatan melalui ilmu yang telah kita dapatkan. Kemudian yang berikut, perawat juga berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya askep yang bermutu tinggi. Next. Nah, kita masuk ke dalam materi selanjutnya. Ini materi yang cukup penting dikarenakan kita akan membahas bagaimana dilema etik itu terjadi dan bagaimana sih penyelesaian masalah-masalah etik. Nah, di sini ada 3 hal penting yang adik-adik perlu tahu apabila mengalami masalah dilema etik. Yang pertama adalah setiap keputusan yang kita berikan harus didasari oleh pemikiran yang rasional, bukan emosional. Artinya adik-adik tidak boleh bawa hal-hal emosional saat ingin mengambil keputusan atau pada saat berhadapan dengan situasi yang memang membutuhkan pemikiran yang kritis atau logis. Kemudian yang berikut, memerlukan kesadaran yang tinggi pada situasi dilema etik. Anda tentunya harus sadar penuh, tidak dalam kondisi mabuk misalnya. Kalau Anda mabuk, bagaimana Anda mau mengambil keputusan, apalagi situasinya dalam bentuk dilema etik. Dan yang berikut adalah keterampilan kognitif. Di sini pengetahuan, keterampilan, sikap semuanya diuji dalam pengambilan keputusan dilema etik. Berbagai contoh kasus dilema etik akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Nah, ada beberapa area-area dalam lingkup rumah sakit atau lingkup pelayanan keperawatan yang menjadi bagian potensial atau berpotensial tinggi untuk menjadi area tuntutan dari pihak klien atau pasien yang kita rawat. Misalnya berkaitan dengan tindakan malpraktek dari seorang perawat. Nah, itu menjadi potensi untuk dituntut oleh keluarga pasien misalnya. Nah, itu berkaitan dengan kelalaian bertindak dari seorang perawat yang berkaitan dengan profesinya. Contoh-contohnya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian berkaitan dengan dokumentasi. Kemudian ada lagi laporan terhadap suatu kejadian atau insiden yang terjadi selama perawatan. Itu juga menjadi area-area yang paling sering dituntut. Dan yang paling penting lainnya ada informed consent. Apabila adik-adik melakukan tindakan dan lupa memberikan informed consent pada pasien, ini menjadi potensi area yang sering sekali dituntut oleh keluarga maupun pasien. Nah, di sini ada beberapa contoh dari potensial area tuntutan yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang pertama ini berkaitan dengan wills, yaitu pernyataan yang dibuat oleh seseorang mengenai bagaimana hak milik seseorang dibuang sesudah kematian. Yang ini mungkin berkaitan langsung dengan hak-haknya semasa dia masih hidup, tapi tidak diindahkan atau tidak diatur oleh pihak-pihak yang berkaitan. Kemudian yang berikut adalah do not resusitasi orders. Nah, ini contoh nyata yang merupakan dilema etik dan paling sering menjadi potensi untuk dituntut. Apa sih do not resusitasi orders? Adalah suatu tindakan yang mengharuskan tidak untuk dilakukan resusitasi bagi pasien-pasien dengan penyakit terminal, penyakit kompleks, dan yang penghidupannya atau presentasi hidupnya minimal. Jadi misalnya keluarga pasien mengharapkan untuk diresusitasi, sedangkan dari pihak medis kondisi pasien tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan resusitasi. Inilah yang disebut dengan dilema etik dan paling sering menjadi potensial untuk dituntut karena dianggap
tenaga medis tidak menjalankan tugasnya dengan profesional, yaitu tidak melakukan resusitasi. Padahal dapat dilihat dari kondisi pasien itu sendiri. Misalnya pasien yang datang dengan kondisi lansia, tentunya pada saat kita akan melakukan resusitasi kita akan membahayakan juga, tidak membahayakan namun merusak organ daripada lansia itu sendiri, karena kita tahu bahwa lansia ini penurunan fungsi organ semua. Jadi pada saat Anda resusitasi tentunya akan menyebabkan fraktur di bagian dada misalnya, seperti itu. Kemudian yang berikut contohnya adalah pasien dengan kondisi datang ke rumah sakit dengan penyakit kompleks yang memang tidak bisa dilakukan tindakan resusitasi. Nah, keluarga memaksa untuk melakukan resusitasi sedangkan kondisinya tidak memungkinkan. Itu beberapa hal yang bisa saya berikan contoh. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan euthanasia. Mungkin adik-adik pernah dengar atau sering nonton film dengan topik euthanasia. Nah, di situ adalah tindakan tanpa rasa sakit dengan mematikan penderita seseorang dari tekanan penyakit atau dari penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi itu konkretnya adalah dia belum mati namun sudah mengalami sebagian dari unsur tubuhnya ini sebagian sudah tidak berfungsi lagi. Oleh karena itu untuk meringankan kondisi pasien yang memang pada dasarnya tidak sadar atau kondisinya sudah sangat buruk dan kemungkinan hidupnya juga minimal, maka dilakukanlah euthanasia sehingga walaupun belum meninggal tapi dengan tindakan tersebut bisa membuat pasiennya meninggal karena kemungkinan hidupnya juga minimal. Nah, tapi euthanasia ini untuk diterapkan di Indonesia belum ada izin secara resmi. Jadi ini masih berlaku hanya di lingkup luar negeri. Jadi Indonesia belum ada undang-undang yang mengikat ya. Jadi jangan menyetujui tindakan yang berkaitan dengan euthanasia. Kemudian yang berikut adalah kematian dan isu yang berhubungan dengan sertifikat kematian, otopsi dan donor organ. Nah, ini kenapa sih masuk ke dalam potensi area tuntutan? Ya ini ya penting karena ada pada beberapa kasus keluarga itu mengambil keuntungan dari kematian anggota keluarganya untuk dapat diuangkan, misalnya untuk donor organ dan lain sebagainya, itu kan bisa menghasilkan uang. Nah, kemudian dari sertifikat kematiannya itu pun bisa dipalsukan untuk mengklaim asuransi. Nah, itu menjadi potensial area tuntutan. Nah, di sini sudah saya siapkan. Nanti adik-adik bisa baca lebih detail lagi. Seharusnya ini kita bisa diskus bersama, tapi karena satu dan lain hal metode perkuliahan yang berubah menjadi PPT dengan penjelasan dari dosen dikarenakan jaringan dari adik-adik semua mahasiswa tidak bagus atau unstable, sehingga kalaupun kuliah online pakai Zoom tentunya suara saya pun tidak terdengar dengan maksimal dan sama pula Anda juga tidak bisa memfeedback saya dengan baik. Oleh karena itu contoh kasus ini akan saya jelaskan secara singkat. Namun apabila adik-adik masih bingung dan masih ingin bertanya terkait contoh konkret dari dilema etik itu sendiri, adik-adik bisa komen atau bisa langsung japri saya terkait contoh dari kasus dilema etik sendiri. Di sini contoh yang pertama, ini berkaitan dengan penderitaan klien dengan kanker kolon yang sudah mengalami metastase atau menyebar ke bagian organ tubuh yang lainnya, sehingga pasiennya mengeluh nyerinya tidak berkurang walaupun sudah diberikan dosis morfin. Nah, sedangkan keluarga meminta penambahan dosis pemberian morfin untuk mengurangi keluhan nyerinya dan memutuskan untuk tidak memberikan alat bantu apapun termasuk oksigen. Dan keluarga juga mendukung keinginan klien agar terbebas dari keluhan nyeri. Nah, kenapa ini menjadi kasus dilema etik? Dikarenakan yang pertama, pada saat kondisi seperti ini jumlah morfin tidak bisa ditingkatkan. Jika meningkatkan jumlah morfin maka akan membahayakan hidup pasien tersebut, sehingga ini menjadi dilema etik. Sedangkan pasien ini punya hak otonomi, tentunya dia berhak menentukan setiap tindakan yang akan dia berikan.
Tapi kalau misalnya perawat memberikan morfin, berarti dengan tidak sengaja dia akan membahayakan hidup pasien. Kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi overdosis, kemudian oksigenasinya pun tidak tercukupi karena pasien tidak mau menggunakan oksigen, maka yang disalahkan adalah pihak medis, walaupun kita sudah berusaha menjelaskan. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari kasus seperti ini, sangat penting untuk adik-adik meminta inform korsen baik dari pasien maupun keluarga atas penolakan tindakan yang diberikan atau persetujuan dari setiap tindakan yang diberikan. Jadi ini contoh kasus dilema etik yang berkaitan dengan prinsip dan moral keperawatan, yaitu otonomi dan juga non maleficence. Nanti kita bisa discuss lebih panjang lagi terkait dengan contoh kasus dilema etik. Next slide. Nah, ini jawaban dari kasus di atas. Jadi konflik yang terjadi adalah tidak memberikan oksigen dan penambahan dosis morfin karena dapat mempercepat kematian klien, yang berarti melanggar prinsip etik beneficence dan non maleficence, namun tidak juga memenuhi keinginan klien yang berkaitan dengan pelanggaran hak klien yang dapat melanggar prinsip etik nilai otonomi. Oleh karena itu disebut sebagai dilema etik. Oke, mungkin ini saja contoh yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan atau yang belum jelas dan perlu untuk kita discuss. Adik-adik bisa komen di bawah PPT ini, ataupun bisa menghubungi saya melalui Sipen, atau juga bisa menghubungi saya langsung melalui via WhatsApp. Oke, selamat belajar adik-adik, semoga materi saya bermanfaat. Selamat sore, saya akhiri kelas. Terima kasih.